Pagi itu, kakek Slamet datang ke kantor polisi dengan napas terengah, melaporkan sapinya yang hilang, sapi satu-satunya, sahabat hidupnya sejak sang istri tiada. Tak ada yang mengira laporan sepele itu akan mengguncang negeri. Tapi benarkah kehilangan seekor sapi bisa mengubah segalanya? Udara pagi di kaki Gunung Lawu selalu membawa dingin yang menembus tulang. Kabut turun rendah, menggantung di antara pohon-pohon pinus dan ilalang yang basah. Di sebuah rumah kayu tua yang terletak agak terpencil dari perkampungan, seorang lelaki tua sedang duduk di bangku bambu, menggenggam cangkir teh hangat yang sudah lama tak mengepul. Namanya Slamet. Usianya lebih dari 70 tahun. Keriput di wajahnya seperti guratan peta perjalanan hidup yang panjang. Melewati suka dan duka yang tidak pernah bisa ia ceritakan semua dalam satu duduk. Ia mengenakan baju lengan panjang yang sudah pudar warnanya. Bekas tambalan di siku kiri tampak mengelupas. Di sebelahnya, sebuah radio tua tergeletak, mati, sejak hari di mana listrik kampung padam karena trafo meledak 3 bulan lalu. Tapi ia tetap menyalakannya tiap pagi, seakan berharap suara istrinya akan terdengar dari sana, seperti dulu saat mereka duduk bersama mendengarkan lagu-lagu keroncong. Namun pagi ini bukan pagi biasa. Slamet menatap kandang di seberang halaman. Sepi, kosong, tak ada suara embikan. Tak ada wajah bersahabat dengan mata bulat besar yang biasa menyambutnya tiap pagi. Murni, gumamnya lirih. Sapi betina itu sudah ia pelihara sejak masih anak-anak. Dulu, dibeli dari hasil kerja keras memanen padi selama 3 musim berturut-turut. Ia beri nama Murni karena warna kulitnya yang coklat muda bersih, nyaris seperti karamel, dan tingkah lakunya yang selalu tenang. Sejak istrinya meninggal 3 tahun lalu, Murni adalah teman satu-satunya. Teman yang tidak pernah menjawab, tapi selalu mendengarkan. Slamet bangkit, langkahnya pelan dan tertatih. Ia berjalan ke kandang, membuka pintu kayu yang menggantung satu engsel. Bekas tapak kaki sapi masih tampak samar di atas tanah basah. Ia berjongkok, mengamati, lalu berdiri lagi sambil memegangi pinggang yang nyeri. Slamet melangkah ke pagar. Matanya menatap jauh ke arah jalan tanah yang biasa ia lalui saat menggiring Murni ke sawah. Tapi tidak ada jejak, tidak ada bekas tali, tidak ada kotoran yang biasanya berserakan kalau Murni baru keluar pagi-pagi. Ia kembali ke dalam rumah, meraih topi caping yang tergantung di paku, lalu keluar tanpa berkata-kata. Hari ini, ia akan menuju balai desa. Dan jika perlu, kantor polisi balai desa tampak sepi pagi itu. Hanya ada seorang pemuda muda yang sedang menyapu halaman, mengenakan jaket seragam linmas yang kebesaran. Slamet menyapanya singkat dan langsung berjalan menuju kantor kepala desa. Namun pintunya tertutup. "Pak Kades belum datang, kek," ujar pemuda itu tanpa menoleh. Slamet mengangguk. "Kalau begitu, saya ke kantor polisi dulu." "Ngapain, kek? Ada maling?" tanya pemuda itu setengah bercanda. Slamet tak menjawab. Ia melangkah pelan, menahan napas. Dalam dada yang mendadak sesak. Bukan karena lelah, tapi karena takut tak ada yang mau mendengar. Kantor polisi sektor kecamatan berada 2 kilometer dari desanya. Slamet berjalan kaki. Sesekali ia berhenti di bawah pohon randu, mengelap keringat, menenangkan napas. Tak satu pun kendaraan lewat yang bisa ditumpangi. Jalanan masih lengang. Sesampainya di kantor polisi, ia langsung menuju meja jaga. Seorang polisi muda tampak sibuk menatap layar ponsel, tertawa-tawa sambil mengunyah gorengan. "Pak, saya mau melapor," kata Slamet, suaranya lirih. Polisi itu mendongak. "Lapor apa, kek?" "Sapi saya hilang. Namanya Murni. Semalam masih di kandang." Suasana hening sesaat, lalu tawa meledak dari 2 polisi lain yang duduk di sudut ruangan. "Sapi hilang? Wah, bahaya, bahaya," kata salah satu dari mereka sambil tertawa keras. "Kalau kucing hilang, baru kita kerahkan tim khusus," sahut yang lain, membuat mereka tertawa lebih keras lagi. Slamet berdiri kaku. Mukanya memerah. Ia tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan bahwa sapi itu bukan hanya ternaknya, tapi satu-satunya makhluk hidup yang menemaninya tiap hari.
Saya cuma mau laporan resmi saja, siapa tahu ada yang lihat, katanya pelan. Polisi muda itu akhirnya berdiri malas-malasan. Ia mengambil buku laporan, membuka halaman kosong. Nama lengkap, Slamet. Dari Dukuh Kembang, jenis sapi, betina, coklat muda. Ada tanda putih di kakinya. Umur sapi, Slamet terdiam. Lebih dari 8 tahun. Polisi itu mencatat dengan enggan, lalu menutup bukunya. Oke, kami catat, Kek. Tapi ya, jangan terlalu berharap. Biasanya sapi hilang itu ya dijual, dipotong, atau ya, hilang. Slamet mengangguk lemah. Ia tahu, dari nada bicara dan raut wajah, mereka tak ada niat sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti. Ia keluar dari kantor polisi dengan dada berat. Dunia terasa seperti mengecil, menyisakan kehampaan. Sore hari, Slamet kembali duduk di bangku bambunya. Matanya menerawang. Suara burung sudah jarang terdengar. Angin menampar perlahan, membawa aroma rumput kering dan daun jatuh. Ia mengusap, pipinya tak sadar, air mata mengalir. Bukan hanya karena murni hilang, tapi karena tidak ada seorang pun yang peduli. Tidak ada yang mengerti bahwa kehilangan itu bukan soal uang, bukan soal ternak, tapi soal hidup yang kian sunyi dan tak berarti. Slamet menunduk, menggenggam tangan sendiri. Lalu dari kejauhan, langkah sepatu berat terdengar mendekat ke arah halamannya. Seorang pria tinggi, berkulit sawo matang, dengan seragam loreng lengkap, berdiri di depan pagar yang setengah roboh. Permisi Pak Tua, saya dengar. Ada yang kehilangan sapi? Slamet mendongak. Matanya menyipit, menatap lelaki itu penuh curiga dan harapan yang baru mulai tumbuh. Permisi Pak Tua, saya dengar. Ada yang kehilangan sapi. Suara itu dalam dan tegas, namun tidak kasar. Lelaki berseragam loreng itu berdiri tegak, menundukkan kepala sedikit sebagai bentuk sopan santun. Cahaya sore menyinari wajahnya yang serius namun bersahabat. Ada aura yang berbeda dari pria ini, tidak seperti para aparat yang biasa Slamet temui. Slamet berdiri perlahan, lututnya kaku, tapi ia tetap berusaha tegap. Matanya menatap pria itu dari atas ke bawah. Bukan karena curiga, tapi karena heran. Seragam yang dikenakan pria itu bukan seragam polisi biasa. Ini seragam loreng, seragam pasukan khusus. Kamu, siapa? Tanya Slamet, pelan tapi jelas. Dimas, Pak. Letnan 2 Dimas dari Kopassus. Saya sedang cuti, mampir ke rumah orang tua di desa sebelah. Tadi dengar dari warga soal laporan sapi hilang yang ditertawakan di kantor polisi. Saya penasaran. Boleh saya bantu? Slamet terdiam cukup lama. Nama Kopassus pernah ia dengar, meski samar. Yang ia tahu, itu pasukan elit. Tentara. Orang-orang hebat yang biasanya cuma ia lihat di televisi. Kamu benar tentara? Gumamnya, masih ragu. Dimas mengangguk. Saya tidak sedang bertugas resmi, Pak. Tapi saya peduli. Saya cuman gak tahan dengar orang tua ditertawakan karena kehilangan sesuatu yang berharga. Boleh saya dengar ceritanya? Hening sejenak. Slamet menggerakkan tangannya mengisyaratkan agar Dimas duduk di bangku bambu. Sementara itu, ia masuk ke dalam rumah untuk mengambil 2 gelas air putih dalam cangkir seng tua. Setelah duduk berdampingan, Slamet mulai bercerita. Tentang pagi itu, tentang kandang yang kosong, tentang tapak kaki samar, tentang laporan yang disepelekan, tentang sapi yang ia beri nama Murni, satu-satunya yang membuat rumah ini tidak terasa benar-benar mati. Sapi itu saya beli waktu almarhumah istri saya masih hidup, ucap Slamet dengan suara parau. Kami rawat dari kecil, Murni sudah kayak anak saya sendiri. Kalau saya bicara, dia seperti dengar. Kalau saya diam, dia mendekat. Nggak pernah saya jual meski banyak yang nawar. Dimas menunduk. Raut wajahnya menunjukkan empati yang tidak dibuat-buat. Ia bukan hanya mendengarkan dengan telinga, tapi dengan hati. Boleh saya lihat kandangnya, Pak?
Tanya Dimas setelah Slamet selesai bicara. Slamet berdiri dan mengantar. Mereka berjalan ke kandang kecil yang berdinding kayu dan beratap seng. Pintu kandang terbuka lebar, diganjal batu. Dimas menunduk, mengamati lantai tanah dan bekas tapak kaki. Jejak ini belum hilang total. Masih bisa ditelusuri kalau cepat, gumam Dimas sambil berjongkok. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya, memotret bekas jejak. Matanya awas seperti elang, memperhatikan arah dan kedalaman tapak kaki. Ia lalu berdiri dan mengamati sekeliling halaman. Sapi. Ini diikat atau tidak biasanya, Pak? Tanya Dimas. Saya ikat, tapi talinya putus. Itu talinya, jawab Slamet sambil menunjuk tali tambang yang tergantung dari paku di tiang kandang. Dimas mengambilnya. Diperhatikan dengan seksama. Ada bekas potongan yang bersih. Seperti digunting, bukan putus karena tarikan. Ini bukan putus karena sapi. Memberontak. Ini dipotong. Ujar Dimas tegas. Slamet menegang. Maksudmu, dicuri? Dimas mengangguk perlahan. Kemungkinan besar ya. Dan pencurinya tahu cara kerja. Mereka masuk malam, tidak meninggalkan banyak jejak, dan memotong tali dengan rapi. Slamet menelan ludah, hatinya mencelos. Ia benar-benar tidak salah. Sapi itu memang dicuri. Tapi siapa? Dan kenapa? Saya nggak punya musuh, Mas. Saya juga nggak pernah ribut sama tetangga. Kadang bukan soal musuh, Pak. Jawab Dimas. Bisa jadi karena ada permintaan sapi dari luar desa. Banyak kasus pencurian ternak yang saya dengar seperti ini. Apalagi kalau jalurnya dekat ke pasar atau pemotongan liar. Slamet terduduk di tanah. Bahunya turun perlahan. Jadi, murni bisa saja sudah dibawa ke tempat pemotongan? Dimas menepuk bahu Slamet pelan. Belum tentu, kita harus cari tahu dulu. Tapi saya janji, saya akan bantu semampu saya. Slamet menatap pemuda itu. Matanya mulai berkaca-kaca. Kamu benar-benar mau bantu orang tua seperti saya ini? Saya prajurit, Pak. Saya diajarkan untuk melindungi yang lemah. Termasuk orang tua yang kehilangan sahabat hidupnya. Malam itu, Dimas menginap di rumah Slamet. Ia mengatur posisi tidur seadanya, hanya beralaskan tikar dan bantal tipis. Slamet membuatkan nasi jagung dan sayur lodeh sederhana. Dimas menyantapnya dengan lahap, seperti tentara yang baru turun dari hutan. Slamet duduk memandangi bintang dari ambang jendela. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan. Kamu nggak takut dianggap aneh? Tentara kok ngurus sapi? Tanya Slamet pelan. Dimas tertawa kecil. Kalau saya bisa bantu satu orang hari ini, maka saya sudah menjalankan tugas saya, Pak. Slamet tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam 2 hari terakhir, senyuman itu terasa ringan. Pagi berikutnya, Dimas sudah bangun lebih awal. Ia meminta Slamet untuk menunjukkan jalur yang biasa digunakan saat menggiring Murni ke sawah. Mereka berjalan menyusuri pematang sawah, menyusur jalur tanah menuju sungai kecil yang biasa menjadi tempat Murni minum. Di salah satu tikungan jalan, Dimas melihat bekas roda kendaraan. Ini bekas mobil, gumamnya sambil menyentuh tanah. Masih baru, mungkin semalam atau kemarin subuh. Ini arah keluar desa. Ke arah pasar, tanya Slamet. Bisa jadi, tapi saya curiga. Ini bukan sembarang pasar. Ini arah ke jalur lama. Jalan tikus yang dipakai para pengepul gelap. Saya pernah ikut penyergapan dulu. Kasus pencurian sapi juga. Dimas mengambil ponselnya. Ia mengetik sesuatu. Lalu menelpon. Halo Beni? Bro, bantuin dong. Cek CCTV di perempatan Pasar Karangjati. Hari kemarin, antara jam 2 sampai jam 4 pagi, ada mobil pick-up lewat ke arah barat enggak? Ia menunggu sebentar, lalu menutup telepon. Teman saya kerja di Dinas Perhubungan. Kalau ada CCTV yang aktif, kita bisa dapat petunjuk. Slamet mengangguk. Tak percaya bisa sejauh ini. Semua karena anak muda berseragam yang tak kenal sebelumnya. Dalam hatinya, ia tahu. Ini bukan cuma soal sapi. Ini soal harga diri. Soal suara, orang kecil yang selama ini tak pernah didengar. Dan untuk pertama kalinya,
Suara itu mulai menemukan gaungnya. Pagi itu, langit masih kelabu ketika Slamet dan Dimas duduk di serambi rumah. Cangkir teh masih mengepul tipis, menebarkan aroma melati yang samar. Hening, hanya suara ayam dari kejauhan dan desir angin yang lewat di sela genteng bocor. Slamet melirik Dimas yang tengah menatap layar ponselnya, menunggu kabar dari temannya di Dinas Perhubungan. Dalam diam, Slamet merasa hatinya mulai percaya. Setelah 2 hari tenggelam dalam rasa kehilangan dan tak dianggap, kini muncul seseorang yang benar-benar mau berdiri bersamanya, menyuarakan apa yang selama ini tak didengar. Kalaupun ketemu, "Mas, bisa nggak balik?" tanya Slamet pelan. Dimas tidak langsung menjawab. Ia tahu, mengembalikan sapi bukan seperti membalik telapak tangan. Tapi ia juga tahu, pengabaian terhadap orang seperti Slamet tidak boleh dibiarkan menjadi hal biasa. "Saya nggak janji bisa balikin murni, Pak. Tapi saya janji, orang yang nyuri harus bertanggung jawab. Setidaknya, suara jenengan harus terdengar," jawab Dimas mantap. Slamet mengangguk, walau matanya tetap menyimpan kekhawatiran. Ia sadar, ia hanya seorang petani tua, tidak punya koneksi, tak punya kuasa. Dunia yang membentang luas terasa semakin sempit tiap hari, apalagi jika suara orang kecil seperti dirinya dianggap sepele. Tak lama kemudian, ponsel Dimas bergetar. "Ben, ada kabar?" Suara di seberang terdengar cepat. Ada mobil pickup lewat perempatan Karangjati sekitar jam 3 pagi. Platnya AB. Saya zoom datanya. Ada 2 orang di dalam, tapi wajahnya nggak kelihatan jelas. "Bisa kirim rekamannya?" "Udah, saya kirim ke emailmu." "Siap, makasih banyak Ben. Nanti saya kabari lagi." Dimas mematikan telepon, lalu menoleh ke Slamet. "Mobilnya terpantau lewat perempatan jam 3 pagi, Pak. Kemungkinan besar itu pelakunya." Slamet termenung. "Dari mana mereka tahu rumah saya? Saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa." Dimas terdiam sebentar. Lalu ia berdiri. "Pak, saya mau keliling desa. Tanya-tanya warga sekitar. Bisa jadi ada yang lihat atau dengar sesuatu. Kalau jenengan tidak keberatan, bisa temani?" "Bisa, Mas. Saya ikut." Mereka memulai dari rumah Pak Udin, tetangga terdekat. Pria itu berumur sekitar 50-an, pendiam, dan terkenal berhati-hati. Slamet mengetuk pintunya perlahan. "Nggih, Slamet. Ada apa?" tanya Pak Udin begitu pintu dibuka. Slamet menatap, Dimas memberi isyarat agar menjelaskan. "Permisi, Pak. Saya Dimas, dari Kopassus. Sedang bantu Pak Slamet mencari sapinya yang hilang. Semalam ada mobil lewat daerah ini. Bapak lihat atau dengar suara aneh?" Pak Udin tampak berpikir. "Saya bangun sekitar jam 2. Mau buang air, tapi saya dengar suara mobil lewat jalan bawah. Nggak biasa jam segitu ada kendaraan lewat." "Suaranya mobil kecil atau besar?" tanya Dimas cepat. "Kayaknya mobil bak terbuka, tapi cuma sekali. Setelah itu sepi lagi." Dimas mencatat cepat di buku kecil. "Kalau boleh tahu, siapa saja yang punya mobil pickup di desa ini?" Pak Udin mengerutkan kening. "Yang pasti ada Mas Trimo, tapi mobilnya mogok sejak bulan lalu. Lalu ada Pak Gino, pengepul sapi, tapi dia jarang keluar malam." Dimas mengangguk. "Boleh kami ke rumah Pak Gino?" Pak Udin mengangguk, tampak ragu. Rumah Pak Gino berada di ujung desa. Lebih besar dari rumah-rumah lainnya, dengan garasi tertutup dan pagar tinggi. Ketika Dimas dan Slamet tiba, suara televisi terdengar dari dalam rumah memutar sinetron pagi. Pak Gino keluar dengan kaos oblong dan sarung. Wajahnya lebar, senyumnya tipis. "Loh, Pak Slamet, ada apa ini? Wah, bawa tentara segala?" Slamet tidak menjawab. Dimas mengambil alih pembicaraan. "Selamat pagi, Pak. Kami hanya ingin tanya-tanya. Semalam, sekitar jam 3, ada mobil pickup lewat jalan desa. Bapak tahu atau dengar sesuatu?" Pak Gino menyipitkan mata, menggeleng pelan. "Saya tidur nyenyak, Mas. Biasanya kalau ada bunyi mobil pun saya nggak bangun. Bapak masih aktif jadi pengepul?" "Ya, kadang. Tapi sekarang sepi. Harga daging enggak bagus.
Dimas melirik garasi. Tertutup rapat. Ia mencatat sesuatu, lalu mengangguk sopan. Baik, Pak. Terima kasih informasinya. Saat mereka pergi, Slamet berbisik. Mas, kamu curiga sama Gino? Dimas menjawab pelan. Insting saya bilang, ada yang aneh. Tapi kita belum punya bukti. Saya nggak mau menuduh sembarangan. Sore harinya, Dimas menelepon seorang rekannya di kodim setempat. Halo Den, bisa bantu lacak mobil pickup plat AB yang lewat Karangjati jam 3 pagi kemarin? Saya curiga ini kasus pencurian ternak. Siap, kirim platnya, saya cek di database. Dimas mengirim data. 15 menit kemudian, telepon masuk lagi. Plat itu terdaftar atas nama seseorang bernama Hari. Alamatnya di luar kota, tapi pernah dilaporkan beberapa kali terlibat dalam transaksi ternak ilegal. Dimas mengatup rahangnya. Fix. Ini bukan pencurian biasa. Malam mulai turun. Lampu minyak dinyalakan di rumah Slamet. Ia duduk menatap nyala api yang bergoyang perlahan. Mas Dimas, kalau mereka betul jaringan, bukannya berbahaya? Dimas menatap Slamet, lekat-lekat. Pak, Slamet, selama ini banyak orang kecil seperti jenengan yang kehilangan ternaknya, ladangnya, atau bahkan rumahnya, dan dibiarkan. Karena dianggap nggak penting. Tapi saya percaya, keadilan bukan cuma untuk mereka yang besar dan berduit. Slamet diam. Air matanya kembali tergenang. Saya ini bukan siapa-siapa, Mas. Kalau saya mati pun, paling-paling cuma dikubur di ujung desa. Nggak ada yang ingat. Dimas menggenggam tangan Slamet. Selama saya hidup, Pak, saya akan buat suara jenengan didengar. Bukan karena saya tentara, tapi karena jenengan manusia, dan manusia berhak dihormati. Di luar, angin malam berembus dingin. Tapi di dalam rumah bambu itu, api mulai menyala. Bukan dari lampu minyak, tapi dari keyakinan. Bahwa suara orang kecil bisa menjadi besar, asal ada yang mau mendengarkan. Dan suara Slamet baru saja mulai menggema. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di atas pematang sawah. Embun belum kering ketika Dimas sudah bersiap kembali ke rumah Pak Gino. Semalaman ia tidak bisa tidur, pikirannya terus bekerja menganalisis data, mencocokkan wajah, nama, dan plat mobil yang terekam CCTV Slamet. Meski tubuhnya renta, ikut menyiapkan diri. Ia memakai sarung dan baju batik lamanya, yang sudah memudar warnanya, tapi masih disetrika rapi. Di matanya, ada semangat yang belum pernah muncul sejak Murni hilang. Mas, Dimas, katanya saat berjalan berdampingan, kalau hari ini gagal juga saya pasrah. Bukan karena nyerah, tapi saya nggak tahu harus kemana lagi. Dimas menoleh sambil tersenyum. Hari ini kita buka satu-satu pintunya, Pak. Kalau perlu, kita dobrak, asal benar. Setibanya di rumah Pak Gino, suasana masih sepi. Garasi tetap tertutup. Namun kali ini, Dimas memperhatikan sesuatu yang kemarin luput dari pengamatannya. Bekas ban lumpur di depan pagar yang terlihat baru. Bekas itu menjulur dari garasi ke jalan, seperti jejak yang belum sempat dibersihkan. Pak Slamet, jenengan. Lihat ini, bisik Dimas. Slamet mengangguk pelan. Kayaknya baru semalam, Mas. Soalnya semalam gerimis dikit. Dimas mengeluarkan ponselnya, memotret jejak ban, lalu menekan bel. Beberapa detik kemudian Pak Gino membuka pintu. Wajahnya terlihat sedikit kaget melihat kedatangan mereka lagi. Loh, Mas Dimas. Ada apa lagi? Dimas langsung masuk ke inti. Maaf Pak Gino, kami butuh lihat isi garasi jenengan. Pak Gino terdiam. Loh, kenapa? Ini rumah saya, Mas. Nggak bisa sembarangan. Saya tahu, Pak. Tapi saya juga punya hak melindungi warga sipil yang dirugikan. Kami tidak menuduh, hanya minta izin memeriksa. Pak Gino mendengus pelan, tapi tatapan Dimas tegas, dan kehadiran Slamet yang berdiri diam di belakangnya seolah menjadi penguat moral. Akhirnya, dengan berat hati, Pak Gino menyerah. Ya sudah, silakan. Dimas membuka garasi perlahan. Di dalamnya, sebuah mobil pickup terparkir rapi. Warnanya hitam, catnya kusam,
Platnya tertutup debu, tapi ketika Dimas mengusapnya, terbaca jelas. AB4312QZ, mata Dimas membelalak. Inilah mobil yang terekam CCTV di Karangjati. Tak salah lagi. Pak Gino, saya tanya sekali lagi, Bapak kenal seseorang bernama Hari? Suara Dimas berubah dingin. Pak Gino terdiam, napasnya berat. Ketika Dimas membuka pintu belakang mobil, ia mencium bau khas jerami dan kotoran sapi yang masih menempel di baknya. Pak Gino, Dimas mendekat. Kita bisa bicara baik-baik, atau ini saya serahkan langsung ke kepolisian. Saya tentara, tapi saya tahu caranya bicara hukum. Akhirnya, pria itu duduk di kursi teras, wajahnya lemas. Ia menarik napas panjang sebelum mulai bicara. Saya nggak nyuri, Mas. Saya cuma dikasih titipan sama si Hari. Dia memang kadang bawa ternak, nitip ke saya sebelum dibawa keluar kota. Katanya legal. Saya nggak tahu kalau itu sapi curian. Bapak tahu sapinya punya siapa? Tanya Slamet pelan. Pak Gino tak menjawab. Tapi wajahnya menghadap Slamet, seolah baru menyadari betapa dalam luka yang telah ia bantu ciptakan. Saya minta maaf, Pak Slamet. Saya nggak tahu itu sapi jenengan. Dimas tidak langsung marah. Ia tahu, urusan seperti ini bisa rumit. Tapi ia tidak bisa tinggal diam. Kalau Bapak niat membantu kami, sekarang juga bantu saya hubungi si Hari. Pak Gino mengangguk lemah. Saya punya nomornya, tapi dia jarang angkat telepon. Dimas mencatat nomor itu, lalu mencoba menghubungi. Tak ada jawaban. Saya akan kirim ini ke rekan saya di Jakarta. Kita cari titik sinyal terakhirnya. Ini belum selesai. Sore hari itu, Dimas dan Slamet kembali ke rumah. Tapi mereka tidak sendiri. Kini 1 unit tim investigasi dari Koramil sudah dilibatkan. Data dari rekaman CCTV, foto mobil, dan keterangan Pak Gino mulai dikompilasi. Slamet hanya bisa duduk di sudut ruang tamunya yang sederhana, memandangi dinding kosong. Namun hatinya tidak lagi kosong. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa ada yang peduli. Dimas duduk di sebelahnya. Pak Slamet, saya tahu ini belum selesai. Tapi hari ini kita selangkah lebih dekat. Slamet mengangguk. Saya tahu, Mas. Mungkin murni nggak balik. Tapi, saya lega. Suara saya nggak hilang sia-sia. Dimas menatap wajah tua itu. Ada garis-garis lelah, tapi juga cahaya kecil yang mulai tumbuh, cahaya keberanian. Pak Slamet, suara jenengan, bakal sampai jauh, lebih jauh dari yang Bapak bayangkan. Di tempat lain, di sebuah gudang tua di pinggiran kota, seekor sapi putih dengan bercak coklat di punggungnya melenguh pelan. Di lehernya, bekas tali masih tampak membekas. Di sampingnya, 2 pria bertubuh kekar tengah menghitung uang, tak sadar bahwa sebuah operasi besar sedang bergerak menuju mereka. Dan di desa Karangjati, seorang kakek bernama Slamet telah membuktikan satu hal, bahwa harga diri orang kecil tak pernah boleh diremehkan. 1 minggu berlalu sejak garasi Pak Gino dibuka dan mobil pickup terungkap. Sejak hari itu, banyak hal berubah di desa Karangjati. Pak Gino akhirnya membuat pernyataan resmi. Ia mengakui bahwa dirinya telah beberapa kali menerima titipan sapi dari Hari dan semuanya tanpa surat resmi. Namun karena tidak pernah ada yang menuntut, ia menganggap semua itu lumrah. Ketika berita ini mulai menyebar, desa yang tadinya sunyi mendadak ramai. Wartawan lokal berdatangan. Sebagian datang karena penasaran dengan kisah Slamet, sebagian lagi hanya ingin mengejar sensasi. Pak Slamet, beneran gak pernah sekolah hukum? Soalnya kata warga, cara jenengan ngomong waktu di pos jaga itu ngena banget. Tanya seorang wartawati muda dengan kamera tergantung di leher. Slamet hanya tersenyum kecil. Saya cuma petani. Ngomongnya dari hati, bukan dari buku. Dimas yang duduk di sampingnya ikut tertawa kecil. Itu justru yang bikin mereka dengerin, Pak. Hari-hari Slamet berubah drastis. Rumahnya yang biasanya sepi, kini didatangi banyak orang. Ada mahasiswa yang ingin meneliti soal ketimpangan petani.
Ada komunitas pemuda yang mengajaknya jadi pembicara desa. Bahkan ada anggota DPRD kabupaten yang mendadak mengunjungi rumahnya, membawa sembako dan senyum penuh basa-basi. Namun Slamet bukan orang yang mudah tersihir perhatian. Kalau cuma datang waktu ramai, lalu pergi pas sepi, sama saja kayak maling. Ucapnya pelan kepada Dimas saat mereka berdua duduk malam-malam. Di depan rumah, Dimas hanya bisa mengangguk. Ia tahu, Slamet adalah sosok yang jujur tanpa rekayasa. Justru karena itu, kisahnya menyentuh banyak hati. Suatu siang, ketika hujan baru saja berhenti dan matahari kembali malu-malu muncul di langit desa, Slamet menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. "Selamat siang. Apakah saya sedang berbicara dengan Bapak Slamet dari Desa Karangjati?" "Iya, saya sendiri." "Perkenalkan, saya Damar, dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kami mengikuti perkembangan Bapak dan sangat tersentuh dengan perjuangan panjenengan. Atas permintaan langsung dari Kantor Sekretariat Negara, Bapak diundang hadir ke Jakarta dalam acara Hari Keadilan Rakyat Tani. Presiden sendiri yang akan hadir." Slamet diam, bibirnya gemetar. Ia menoleh ke Dimas yang duduk di sebelahnya. Saya diundang Presiden?" "Benar, Pak. Bukan hanya itu. Bapak juga diminta memberikan sambutan singkat. Karena kisah Bapak kini dianggap mewakili suara petani, kecil yang selama ini tidak terdengar." Telepon ditutup dengan rincian keberangkatan. Semua biaya ditanggung negara. Slamet akan dijemput kendaraan resmi dan didampingi oleh perwakilan dari Kodam, termasuk Dimas Dodson. Slamet masih terdiam. "Mas Dimas, ini beneran? Aku bakal ketemu Presiden?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Dimas menepuk bahunya. "Iya, Pak. Suara jenengan. Sudah sampai ke istana." Perjalanan ke Jakarta dilakukan 2 hari kemudian. Slamet memakai baju batik yang disiapkan oleh tim dari provinsi. Sepatunya sepatu baru, tapi tetap ia kenakan sarung kesayangan yang sudah ia pakai sejak muda. Dimas menemaninya selama perjalanan. Mobil berplat dinas berhenti di depan gedung Istana Negara. Wartawan, fotografer, dan kru media sudah bersiap. Tapi Slamet tidak merasa hebat. Ia masih Slamet yang dulu, petani, suami dari almarhumah Jumi, dan pemilik sapi murni yang hilang. Namun hari itu, ia tidak hanya membawa nama dirinya sendiri. Ia membawa suara dari ribuan orang yang selama ini tidak pernah didengar. Acara dibuka dengan sambutan dari menteri. Kemudian perwakilan organisasi tani bicara. Dan akhirnya, protokol memanggil. "Dengan segala hormat, kami mengundang Bapak Slamet dari Desa Karangjati untuk naik ke mimbar, menyampaikan sepatah dua patah kata." Langkah Slamet menuju podium terasa seperti mimpi. Kamera menyorot, lampu, panggung menyilaukan. Tapi ia tidak gentar. Ia membuka pidatonya dengan tenang. "Saya Slamet. Umur saya lebih dari 70. Saya nggak sekolah tinggi. Saya cuma petani. Tapi saya tahu rasanya kehilangan. Dan saya tahu kehilangan itu makin perih kalau tidak ada yang mau dengar." Suara hadirin senyap. Presiden yang duduk di barisan depan menatap penuh perhatian. "Sapi, saya hilang. Mungkin buat sebagian orang itu cuma sapi. Tapi buat saya, itu teman, itu keluarga, itu bagian hidup saya. Ketika saya melapor, saya ditertawakan. Tapi saya nggak diam. Karena kalau saya diam, siapa lagi yang mau ngomong?" Ia berhenti sebentar, menarik napas panjang. "Sekarang saya berdiri di sini, bukan karena saya hebat, tapi karena ada orang, seperti Mas Dimas yang mau bantu. Ada banyak Slamet lain di luar sana. Mereka tidak punya suara. Tapi mereka hidup, mereka kerja dari pagi sampai malam. Harapan saya, suara mereka juga didengar. Jangan tunggu sampai mereka kehilangan dulu, baru negara datang." Tepuk tangan menggema di ruangan. Presiden berdiri. Ia menghampiri Slamet, menjabat tangannya lama, lalu membisikkan sesuatu yang membuat mata Slamet kembali berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak Slamet. Mulai hari ini, Bapak resmi kami tunjuk menjadi Duta Kehormatan Petani Indonesia." Slamet pulang ke desanya dengan hati penuh haru. Murni memang belum kembali. Tapi ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar. Penghormatan. Dan janji bahwa suara orang kecil
takkan lagi dibiarkan tenggelam. Hanya beberapa hari setelah kepulangan Slamet dari Jakarta, Desa Karangjati kembali gempar. Bukan karena pemberitaan tentang Slamet di televisi atau fotonya yang terpajang di koran nasional, melainkan karena sebuah laporan dari warga tentang suara mencurigakan yang terdengar di malam hari dari arah bekas gudang tua di tepi hutan. Gudang itu telah lama tidak digunakan. Dulu, tempat itu adalah milik sebuah koperasi peternak yang bangkrut bertahun-tahun silam. Setelah itu, bangunannya dibiarkan kosong, sebagian temboknya mulai retak, dan rumput liar tumbuh mengelilinginya. Warga sudah menganggapnya angker dan tidak berani mendekat, terutama saat malam. Namun malam itu, suara ringkikan hewan dan derap langkah terdengar jelas. Seorang bocah yang sedang bermain layang-layang sore harinya mengaku melihat bayangan sapi dari celah pintu gudang. Kayak ada sapi, Pak, putih, ada belang coklatnya. Tapi saya takut ngintip lebih dekat, kata bocah itu pada ayahnya, yang segera melapor ke kepala dusun. Kabar itu menyebar cepat, dan ketika berita itu sampai ke telinga Slamet, tubuh tuanya langsung menegang. Putih, ada belang coklat? Dimas yang mendampinginya langsung sadar. Murni? Pagi itu juga, Dimas menghubungi rekan-rekannya di Koramil. Beberapa anggota intel diturunkan untuk mengamati gerak-gerik di sekitar gudang tua. Tapi mereka tidak bisa langsung menyerbu tanpa bukti pasti. Maka, operasi kecil dilakukan. Mereka mengamati dari kejauhan, memantau siapa yang masuk dan keluar, dan, betul saja, pada malam ketiga pengintaian, 2 pria bertubuh kekar terlihat masuk ke dalam gudang membawa karung pakan dan jerigen air. Salah satu dari mereka dicurigai sebagai Hari, pria yang namanya disebut Pak Gino. Dengan bantuan alat pemantau malam, para anggota Koramil melihat bahwa benar ada sapi di dalam gudang. Tak hanya 1, tapi 3 ekor. Salah satunya memiliki ciri khas belang di punggung. Slamet yang ikut menyaksikan dari monitor di posko langsung menitikkan air mata. Itu dia, Mas Dimas. Itu murni. Saya apal banget coraknya. Lihat, lehernya masih ada bekas luka tali itu. Suaranya gemetar, antara marah dan lega. Namun kebahagiaan itu segera diimbangi oleh kenyataan pahit. Dari hasil penyadapan percakapan, terungkap bahwa sapi-sapi tersebut akan segera dipindahkan malam itu juga ke luar kota menggunakan truk. Hari dan rekannya sedang bersiap-siap. Kita harus bertindak sekarang, ujar Letda Bagus, atasan Dimas. Kalau lewat malam ini, sapi itu bisa hilang selamanya. Operasi dimulai pukul 8 malam. 4 personel bersenjata lengkap bersiaga di 3 titik sekitar gudang. Dimas, yang sejak awal terlibat, ikut memimpin dari lapangan. Slamet tidak diperbolehkan ikut dalam jarak dekat, tapi ia berada tak jauh, di belakang posko, ditemani seorang anggota gemetar menunggu kabar. Mas Dimas, jaga Murni ya, bisiknya sebelum Dimas masuk ke area hutan. Dimas hanya menatap dan memberi anggukan pendek. Saya pastikan, Pak. Pukul 9 malam suara mesin truk mulai terdengar dari kejauhan. Truk tua dengan lampu kabut menyala merayap masuk ke halaman gudang. 2 pria keluar, membuka pintu belakang. Saat itulah Dimas memberi isyarat. Sekarang, suara teriakan komando menggema. Berhenti! Angkat tangan! Jangan bergerak! Para pelaku kaget. Salah satu mencoba melarikan diri ke belakang gudang, tapi langsung disergap oleh 2 personel yang siaga di sana. Hari, yang ternyata adalah dalang utama, mencoba melawan. Ia mengayunkan batang besi ke arah seorang tentara, namun dengan cepat dilumpuhkan. Sapi-sapi melenguh panik, namun di tengah kekacauan itu, 1 ekor sapi tetap diam. Tubuhnya gemetar tapi tidak liar. Dimas mendekatinya. Ia menyentuh leher sapi itu dengan lembut dan melihat bekas luka di kulit yang sudah mulai mengering. Murni, gumamnya. Pukul 10 malam, truk baru dari pihak kepolisian datang untuk mengangkut para pelaku. Hari dan 1 orang lainnya digiring masuk dengan tangan diborgol. Slamet, yang akhirnya diizinkan mendekat, langsung berlari kecil ke arah kandang, sementara di belakang gudang. Ia mengabaikan kaki tuanya yang gemetar, mengabaikan malam yang dingin, mengabaikan rasa takut yang ia tahu kini sudah berakhir. Murni. Nak.
Suaranya parau. Sapi itu menoleh. Ada keraguan di matanya, tapi hanya sebentar. Ia mengenali suara itu. Ia mengenali wajah itu. Slamet memeluk leher sapi itu. Air matanya jatuh tanpa ditahan. Maaf, Bapak telat, tapi Bapak datang. Nak, Bapak datang. Dimas berdiri di belakangnya. Diam. Dalam remang-remang cahaya lampu sorot, malam itu menjadi saksi bahwa cinta seorang tua kepada sapinya adalah cinta yang lebih dalam dari sekadar hubungan antara manusia dan hewan. Itu adalah hubungan antara dua makhluk yang saling menyembuhkan kesepian dan kesetiaan yang tak pernah goyah, meski dunia menertawakannya. Namun semua belum selesai. Esok harinya, berita tentang penangkapan Hari dan pengungkapan gudang sapi ilegal menjadi viral. Banyak yang memuji Dimas dan timnya, namun lebih banyak lagi yang terharu melihat Slamet memeluk sapinya di depan kandang. Air mata menetes di wajahnya yang renta. Di media sosial, potret itu menjadi simbol baru. Simbol tentang perlawanan orang kecil terhadap ketidakadilan. Dan ketika Slamet diundang untuk kembali ke Jakarta menghadiri rapat koordinasi pertanian nasional, kali ini ia tidak hanya diundang sebagai tamu kehormatan. Ia diundang sebagai penyambung suara petani yang telah lama dibungkam. Langit Jakarta terlihat abu-abu ketika Slamet kembali menginjakkan kaki di ibu kota. Kali ini, ia tidak hanya diundang sebagai tamu. Ia adalah pembicara utama dalam rapat koordinasi nasional tentang pertanian rakyat, di hadapan para pejabat kementerian, anggota dewan, perwakilan ormas tani, dan bahkan perwakilan organisasi internasional. Namun di balik tepuk tangan, sorotan kamera, dan spanduk besar bertuliskan suara petani, suara negeri, Slamet menyimpan gelisah yang tak bisa disembunyikan. Di penginapan malam sebelumnya, ia menatap cermin. Di sana berdiri seorang lelaki tua dengan baju batik mahal, sepatu mengilap, dan pin emas kecil bertuliskan Duta Kehormatan Petani Indonesia. Tapi di balik semua itu, ia masih Slamet. Kakek tua dari desa kecil yang kehilangan sapi satu-satunya dan hampir tak didengar. Kini, justru karena kehilangan itulah, ia duduk di kursi depan, disandingkan dengan para petinggi yang dulu bahkan tak tahu namanya. Pak Slamet, mohon pidatonya nanti tidak menyentuh isu kebijakan ekspor pakan ternak dulu ya. Fokus ke inspirasi perjuangan Bapak saja, kata seorang staf dari kementerian pagi itu, tersenyum sopan. Slamet menoleh. Kenapa? Padahal itu penting. Benar, Pak. Tapi ini forum koordinasi. Belum waktunya bicara soal kritik kebijakan. Nanti ada sesi sendiri untuk itu. Jawab staf itu, masih tersenyum. Tapi kali ini dengan nada yang tak bisa ditawar. Slamet diam. Ya ingat kata-kata almarhumah Jumi, istrinya dulu. Suaraku memang kecil, Matt. Tapi jangan pernah kau kecilkan, juga. Kalau suara kecil nggak pernah disuarakan, kapan bisa didengar? Saat Slamet naik ke panggung, aula hening. Semua mata tertuju padanya. Kamera siaran langsung menyala. Nama Slamet muncul besar di layar belakang, disandingkan dengan tulisan wakil suara petani kecil. Ia memegang mikrofon. Lama ia diam, matanya menyapu seluruh ruangan. Nama saya Slamet, petani. Dari desa kecil di lereng gunung, bukan ahli, bukan pejabat, tapi saya ngerti soal lapar, soal kerja keras, soal kehilangan. Tepuk tangan kecil terdengar. Saya berdiri di sini karena sapi saya hilang. Tapi saya nggak ingin anak cucu saya cuma bisa terkenal karena dirampok dulu, lalu baru dibantu. Kenapa kita harus nunggu orang desa nangis dulu, baru dianggap? Slamet mengubah nada suaranya. Bukan keras, tapi dalam dan tegas. Saya dengar. Katanya saya sekarang jadi simbol. Tapi simbol itu nggak boleh cuma jadi pajangan. Saya nggak mau dipajang kayak wayang, dibiarkan bicara kalau disuruh, lalu ditaruh lagi di kotak. Beberapa pejabat terlihat gelisah. Petani itu bukan cuma cerita sedih. Kami juga punya gagasan. Saya minta satu. Berikan tempat duduk yang setara buat petani di ruang kebijakan. Jangan cuma undang kami pas butuh cerita. Undang kami pas membuat keputusan. Tepuk tangan membahana. Tapi tidak semua ikut bertepuk tangan.
Beberapa petinggi kementerian menunduk, sebagian mencatat sesuatu dengan tergesa. Namun kamera telah menangkap semuanya. Dan siaran langsung itu menjadi viral dalam waktu kurang dari 1 jam. Malam harinya, Slamet duduk di balkon penginapan. Jakarta terasa dingin, meski tidak berangin. Ia menatap lampu-lampu kota yang seolah tidak pernah tidur. Dimas duduk di sampingnya, membawa 2 cangkir teh hangat. "Pak Slamet, pidato tadi luar biasa." Slamet mengangguk pelan. "Tapi mereka nggak semua senang, Mas. Bapak bicara yang benar. Kadang kebenaran memang enggak enak didengar." Slamet tersenyum, tapi matanya redup. "Mas Dimas, apa saya salah kalau lebih pilih jadi petani biasa daripada simbol yang dipakai orang-orang yang tak pernah menanam?" Pertanyaan itu menggantung. Dimas meletakkan cangkirnya di meja. "Pak Slamet, bukan Bapak yang butuh panggung ini, tapi negeri ini yang butuh Bapak. Kalau Bapak mundur, suara yang sudah mulai terdengar bisa padam lagi." Slamet menatap jauh. Murni dulu diam saja waktu dibawa maling. Tapi matanya terus lihat. "Saya percaya, hewan pun tahu siapa yang tulus dan siapa yang pura-pura. Saya cuma ingin terus jujur, Mas, tanpa disetir." Keesokan paginya, Slamet menerima 2 surat sekaligus. Satu dari panitia acara, berisi permintaan maaf karena beberapa konten pidatonya dianggap tidak sesuai arahan protokol. Dan satu lagi, surat dari Presiden langsung bertuliskan tangan. "Pak Slamet, saya dengar suara Anda, dan saya ingin lebih banyak orang seperti Anda bicara di ruang-ruang yang biasanya sunyi. Terus bicara. Terus jujur. Suara rakyat, suara negara." Slamet membaca surat itu 3 kali. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap keluar jendela, lalu menggenggam surat itu erat-erat. Ia tahu, jalan ke depan akan makin sulit. Tapi suara sudah terlanjur, menggema, dan ia siap berjalan lebih jauh. Demi Murni, demi Jumi, dan demi semua orang kecil yang tak pernah didengar. Pagi itu, Slamet seharusnya bersiap pulang ke desanya. Namun belum sempat ia berkemas, 2 mobil hitam berpelat dinas berhenti di depan penginapannya. Seorang pria berpakaian rapi turun dari kursi belakang, membawa map hitam berlogo kementerian. "Pak Slamet," sapa pria itu, ramah tapi tegas. Slamet mengangguk pelan. "Saya diminta mengantar Bapak ke kantor pusat. Ada pertemuan tertutup, penting." Slamet menoleh pada Dimas yang baru saja keluar dari kamarnya. Sorot mata Dimas langsung menangkap ketegangan yang tersembunyi di balik sikap formal si tamu. "Boleh saya ikut?" tanya Dimas cepat. Pria itu tersenyum kaku. "Maaf, ini undangan khusus. Hanya untuk Pak Slamet." Mobil itu melaju pelan menyusuri jalan protokol ibu kota. Slamet duduk tenang di kursi belakang, tangan menggenggam erat tongkat kayunya. Di luar, gedung-gedung tinggi menjulang, tanda kemajuan. Tapi entah mengapa, Slamet merasa terasing, seperti seekor sapi tua yang nyasar di tengah pasar elektronik. Setibanya di gedung kementerian, ia dibawa ke sebuah ruangan berpanel kayu, hangat dan mewah. Di dalamnya sudah duduk 3 orang pria dan 1 wanita, semuanya berpakaian jas. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. "Pak Slamet," kata pria berkacamata tebal di ujung meja. "Kami mengapresiasi perjuangan Bapak. Tapi terus terang, pidato Bapak kemarin menimbulkan reaksi yang cukup keras dari beberapa pihak." Slamet hanya diam. Seorang pria lain menyela, "Kami harap Bapak bisa meralat beberapa pernyataan yang sudah terlanjur viral. Katakan saja bahwa itu adalah pandangan pribadi yang disampaikan dalam kondisi emosional. Dan setelah itu kami akan berikan Bapak posisi sebagai penasihat kehormatan di lembaga kami. Gaji tetap, fasilitas lengkap, tidak perlu banyak turun ke lapangan. Cukup mewakili nama." Slamet menatap mereka satu persatu. "Jadi maksudnya, saya disuruh diam, ya?" "Bukan begitu, Pak. Kami hanya ingin menjaga stabilitas." "Suara Bapak penting. Tapi terlalu banyak suara keras bisa memecah fokus." Slamet berdiri perlahan. Tongkatnya menjejak lantai kayu dengan bunyi yang tajam. "Saya datang dari kampung, tapi saya nggak buta.
Kalau suara saya bikin kalian tidak nyaman, berarti saya bicara yang benar. Saya petani, bukan boneka. Pria berkacamata tampak mulai gelisah. Pak Slamet, kami mohon pertimbangkan. Jangan salah langkah. Di dunia ini, kadang kita harus kompromi. Slamet mendekat ke meja mereka, lalu menepuknya pelan. Anak saya satu-satunya mati karena salah kelola pupuk. Istri saya meninggal karena rumah bocor tak kunjung diperbaiki. Sementara dana desa entah kemana. Sapi saya dicuri, polisi bilang enggak penting. Sekarang saya diminta diam demi kenyamanan kalian. Ia melangkah mundur. Saya mungkin tua, tapi suara saya enggak akan kalian beli dengan jabatan dan AC dingin. Tanpa menunggu jawaban, Slamet keluar dari ruangan itu dengan langkah lambat tapi tegak. Beberapa staf yang melihat hanya bisa membisu. Dimas menyambut Slamet di lobi dengan wajah khawatir. Apa yang mereka bilang, Pak? Katanya saya terlalu keras. Disuruh diam, dapat posisi. Dimas menghela napas. Lalu, Slamet tersenyum kecil. Saya bilang, lebih baik saya jadi petani miskin yang merdeka daripada jadi simbol palsu yang dibungkam. Beberapa hari kemudian, berita soal Slamet kembali meledak. Pak Slamet tolak jabatan, pilih suara rakyat. Simbol petani melawan sistem yang ingin membungkam. Ada yang memuji. Ada juga yang mengecam. Media sosial memanas. Beberapa tokoh politik menyebut Slamet tidak tahu aturan main. Sebagian justru menjadikannya ikon gerakan rakyat kecil. Namun tak lama, dampaknya terasa. Kementerian mulai melakukan klarifikasi resmi. Program-program pertanian rakyat mendadak dibuka ulang untuk evaluasi. Sejumlah laporan penyalahgunaan bantuan petani mulai diusut. Slamet tak bicara sepatah kata pun di depan media. Ia hanya pulang, kembali ke desa Karangjati. Murni, sapi kesayangannya, kini kembali tinggal di kandang yang diperbaiki gotong royong oleh warga. Sejak kepulangan Slamet, banyak orang mulai datang. Bukan untuk sekadar bersalaman, tapi untuk bertanya, belajar, dan mendengarkan. Pak Slamet, bagaimana caranya biar suara petani didengar? Pak Slamet, kami juga kehilangan alat tani, tapi takut lapor. Pak Slamet, boleh kami buat forum kecil di sini? Slamet hanya tertawa kecil. Saya cuma petani, Nak. Tapi kalau banyak petani bicara, suara kita nggak kecil lagi. Dimas, yang masih sering datang dari Koramil, kadang duduk di beranda rumah Slamet. Mereka minum teh sore sambil memandangi sawah. Pak Slamet, kata Dimas suatu sore, Bapak tahu nggak? Sekarang semua orang di kementerian sedang bahas bagaimana melibatkan petani dalam keputusan. Slamet menoleh, tersenyum. Alhamdulillah. Mungkin akhirnya, suara kecil itu menggema juga. Namun di balik senyum itu, Slamet tahu, perjuangan belum selesai. Ia telah membakar sesuatu, kesadaran, harapan, dan keberanian di hati banyak orang kecil. Dan api itu tidak boleh padam. Pagi itu, langit desa Karangjati cerah. Udara membawa bau tanah basah dan daun pisang yang dijemur. Slamet baru saja selesai memberi makan Murni di kandang yang kini lebih besar dan beratap seng baru. Di belakangnya, pohon jambu air milik tetangga berbunga lebat. Ia mengelus kepala Murni dengan sayang. Wes ayem le, ora ana sing musik maneh. Namun ketenangan itu terhenti ketika suara sepeda motor terdengar dari kejauhan. Dimas turun dari jok belakang, membawa sebuah amplop coklat besar dengan segel merah putih. Pak Slamet, ujarnya dengan napas tersengal. Ada surat penting, langsung dari Jakarta. Slamet menyipitkan mata. Surat apa? Dimas menyerahkan amplop itu perlahan. Dari Istana Negara. Slamet membuka amplop itu di ruang tamu. Tangan tuanya gemetar. Di dalamnya ada surat resmi, dengan kop emas, tulisan tangan, dan tanda tangan Presiden Republik Indonesia. Kepada Yite, Bapak Slamet, dengan hormat, kami mengundang Bapak untuk hadir dalam sidang istimewa di Istana Negara. Kehadiran Bapak bukan hanya sebagai tamu kehormatan, tetapi sebagai simbol suara rakyat kecil yang menginspirasi perubahan.
Kami percaya bahwa suara Bapak layak didengar langsung oleh seluruh unsur pemerintahan. Dimas menahan napas saat membaca bersama Slamet. Pak, ini bukan main. Bapak diminta jadi pembicara langsung di depan presiden dan para menteri. Slamet terdiam lama. Ngomong soal sapi hilang, terus tiba-tiba kudu bicara di depan orang-orang gede. Iki ndak keliru, Dimas tersenyum lebar. Justru karena itu, Pak. Bapak bukan siapa-siapa, tapi kata-kata Bapak lebih membekas dari semua pidato menteri kemarin. Persiapan keberangkatan Slamet mendadak jadi urusan seluruh warga desa. Tukang jahit di pasar membuatkan baju lurik istimewa. Para pemuda mengecat ulang pagar rumah Slamet. Bahkan kepala desa datang membawa koper baru. Kami bangga, Pak. Bapak bukan hanya wakil desa, tapi sekarang wakil petani seluruh negeri. Slamet hanya bisa mengangguk, menahan haru. Sesampainya di Jakarta, suasana tak lagi asing bagi Slamet. Tapi kali ini, ia masuk ke tempat yang lebih megah, Istana Negara. Sebelum memasuki ruang sidang, seorang ajudan khusus presiden menyambutnya. Pak Slamet, Bapak nanti akan berbicara selama 10 menit. Bapak bebas bicara apa saja. Presiden meminta agar tidak ada naskah tertulis. Hanya suara Bapak, yang asli, yang jujur. Slamet mengangguk pelan. Di ruang sidang, puluhan orang sudah duduk. Presiden sendiri duduk di tengah, mengenakan jas sederhana dengan pin merah putih di dadanya. Tepuk tangan menyambut saat Slamet dipersilakan berdiri di mimbar. Slamet menarik napas panjang. Sorot lampu tidak membuatnya gugup. Ia melihat wajah-wajah penting, tapi yang terlintas di pikirannya justru wajah Jumi, istrinya, dan wajah para petani desa yang tangannya kasar karena tanah. Saya Slamet, katanya pelan tapi mantap, dari Karangjati. Saya bukan profesor, bukan anggota dewan. Saya cuma petani yang kehilangan sapi. Ruangan langsung sunyi. Bahkan detak jarum jam pun terdengar. Sapi saya hilang. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah waktu saya datang ke kantor polisi dan dianggap remeh. Seolah kehilangan milik orang kecil nggak penting. Ia menghela napas. Tapi hari ini saya berdiri di sini, bukan untuk menuntut. Saya datang untuk bicara bahwa banyak suara kecil di desa-desa yang menunggu didengar. Suara-suara itu bukan cuma soal bantuan pupuk atau harga gabah, tapi soal martabat. Beberapa kepala pejabat mulai tertunduk. Saya tahu negara ini besar, tapi jangan biarkan kebesarannya membuat kita lupa pada orang-orang kecil. Mereka yang tiap pagi bangun bukan untuk cari untung, tapi untuk bertahan hidup. Tepuk tangan mulai terdengar. Presiden mengangguk perlahan. Kalau saya diundang untuk jadi simbol, maka saya ingin jadi simbol yang hidup. Bukan dipajang. Saya siap datang kemanapun, asal bukan hanya untuk seremonial, tapi untuk benar-benar menyuarakan hak para petani, buruh, nelayan. Mereka yang sering dicatat dalam laporan, tapi tidak pernah diajak bicara. Slamet mengakhiri pidatonya dengan kalimat yang tak tertulis. Kalau negara ingin maju, mulai dulu dari menunduk untuk mendengar suara yang selama ini diinjak. Hening. Lalu tepuk tangan membahana. Tidak hanya dari menteri atau pejabat, tapi juga dari presiden sendiri, yang berdiri dan mendekati Slamet secara langsung. Terima kasih Pak Slamet, kata Presiden. Mulai hari ini, Bapak resmi kami tunjuk sebagai Duta Petani Nasional. Bukan untuk duduk di belakang meja, tapi untuk berjalan bersama kami. Malam harinya, di penginapan yang sama seperti sebelumnya, Slamet menatap langit Jakarta yang kini terasa lebih bersahabat. Di tangannya ada surat keputusan resmi. Tapi di hatinya, ada lebih dari itu. Bukan soal jabatan, tapi soal kepercayaan. Suara kecil itu kini telah menjadi gema. Dan Slamet tahu, perjuangan baru saja dimulai. Setelah pidato Slamet di Istana Negara, perubahan tidak datang secepat kilat. Namun sebuah pintu telah terbuka. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, Slamet tak lagi hidup tenang di desa seperti dulu. Ia sering menerima undangan untuk menghadiri forum, menjadi pembicara di rapat koordinasi kementerian, bahkan tampil di televisi nasional. Tapi satu hal yang tak pernah ia lupakan,
kembali ke tanah. Setiap akhir pekan, ia pulang ke Karangjati, menyapa Murni, menanam bibit cabai, atau hanya duduk di balai bambu bersama tetangga. Slamet tetap Slamet. Tapi suara Slamet kini menggema lebih jauh dari ladang-ladang desanya. Suatu hari, sekelompok anak muda dari luar kota datang ke Karangjati. Mereka memperkenalkan diri sebagai mahasiswa dari Fakultas Pertanian, jurnalis muda, dan aktivis sosial. "Pak Slamet," kata salah satu dari mereka, "boleh kami belajar langsung dari Bapak? Kami ingin tahu bagaimana cara membangun pertanian yang bukan hanya kuat secara ekonomi, tapi juga bermartabat." Slamet tersenyum. "Saya cuma tahu cara menanam, Nak. Soal teori, kalian pasti lebih pintar. Tapi Bapak tahu cara mempertahankan harga diri. Itu yang kami cari." Sejak saat itu, rumah Slamet berubah jadi tempat belajar. Ada yang menyebutnya sekolah sawah, ada pula yang menyebutnya pesantren petani merdeka. Tak ada papan nama resmi, tak ada kurikulum tetap, hanya ilmu yang mengalir dari pengalaman dan kejujuran. Dan mereka datang dari mana-mana. Petani dari daerah lain, korban tanah sengketa, nelayan yang kehilangan akses laut, bahkan buruh yang haknya diambil. Mereka duduk bersila di bawah pohon jati, mendengarkan Slamet berbicara sambil mengunyah tembakau. Negara ini bukan milik orang yang paling keras suaranya, tapi milik yang paling lama bertahan menanam harapan. Slamet menolak tinggal di Jakarta meski sudah ditawari rumah dinas dan kendaraan dinas. Ia menolak staf pribadi, menolak protokol. "Saya nggak perlu dikawal. Yang saya butuh cuma didengar." Dimas, yang kini ditugaskan sebagai penghubung khusus antara Slamet dan pemerintah, menjadi saksi hidup perjuangan ini. "Bapak tahu nggak?" kata Dimas suatu malam di beranda. "Karena gerakan Bapak, pemerintah sedang merancang undang-undang perlindungan petani baru, dan nama Bapak tercantum di halaman pengantar sebagai inspirasi." Slamet tertawa kecil. "Saya ini cuma orang desa, Mas. Tapi kalau memang suara saya bisa jadi jalan buat yang lain, ya monggo." Pada suatu pagi yang tenang, Slamet duduk sendirian di belakang rumah. Ia membawa kotak kecil berisi surat-surat tua, surat nikah dengan Jumi, surat kelahiran anak semata wayangnya, dan foto usang sapi pertama yang ia beli 20 tahun silam. "Jum, kowe lihat kan? Aku berhasil bicara. Nggak cuma untuk kita, tapi buat banyak orang. Langit di atasnya biru muda. Angin berembus pelan, menyibakkan daun pisang dan menyampaikan pesan kepada langit." Tiba-tiba, suara klakson terdengar dari depan rumah. Seorang kurir datang dengan sepeda motor, membawa paket kayu. "Pak Slamet, ini kiriman dari istana lagi." Dengan heran, Slamet membukanya. Di dalam, ada patung kecil berbentuk petani sedang menanam padi, dengan ukiran di bawahnya. "Untuk Bapak Slamet," suara kecil yang mengguncang kebijakan. "Dari rakyat, untuk rakyat." Slamet mengangkat patung itu pelan, lalu menatap langit. "Jum, iki bukan soal sapi maneh, tapi soal harga diri." Beberapa tahun kemudian, Slamet tidak lagi muncul di layar kaca. Umurnya makin lanjut, langkahnya makin lambat. Tapi setiap kali ia bicara di forum kecil, puluhan orang tetap duduk mendengarkan. Ia tidak berbicara tentang kemiskinan atau penderitaan. Ia bicara tentang keberanian. Dan saat akhirnya tubuh Slamet tak lagi kuat berjalan, ia tetap duduk di kursi bambu yang sama, ditemani suara jangkrik dan desir angin dari sawah. Pada suatu sore yang tenang, Slamet mengembuskan napas terakhir. Diathi, pangkuannya masih tergenggam buku catatan kecil berisi kalimat-kalimat yang ia tulis sendiri. "Kalau kamu kehilangan, jangan langsung marah pada dunia. Tapi tanya dulu, apa yang bisa kamu tanam dari kehilangan itu? Sebab dari tanah yang pernah ditinggalkan, kadang tumbuh pohon yang paling kuat." Warga Karangjati berkabung. Menteri datang, wartawan datang, tapi yang paling ramai adalah petani dari seluruh penjuru. Mereka berdiri diam di pemakaman dengan topi caping dan tangan kasar. Mereka tidak banyak bicara, hanya satu kalimat yang diucapkan berkali-kali. "Terima kasih Pak Slamet,
suara jenengan tak akan padam.